مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun wa hiya khawiyatun 'ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jemaah salat subuh, sholimin, sholimat, masjid, assalam yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan sebelum memulai penutup ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaah Masjid Assalam yang dimotori oleh Ketua DKM Bapak Haji Hasan atas kesediaannya menjadi tuan rumah untuk kegiatan peduli Ramadan ke-21 besok. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah jadikan assalam makmur, jemaahnya sejahtera dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Judul yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, kedengarannya berat banget. Waktu itu saya di WA dipotong suruh ngasih judul. Apa ya judulnya? Kebetulan belum Ramadan, sedang marak-maraknya dan sedang berupaya saya berdoa kepada Allah sebagaimana Rasulullah berdoa menjelang Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan saya untuk Ramadan, dan selamatkan Ramadan untuk saya, dan jadikanlah seluruh ibadah Ramadan ibadah yang diterima. Ini menggetarkan hati kepada siapa saja yang berdoa dengan kalimat itu, karena ternyata kalau betul-betul ditelisik kalimat itu akan memiliki makna kita tidak memiliki jaminan akan datang bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Kita tidak bisa memiliki jaminan kita bisa hidup di bulan Ramadan. Termasuk kita tidak punya jaminan masih ada Ramadan di Indonesia atau tidak. Termasuk ujungnya ketika ada dan ketika ketemu Ramadan, kita diberi kemampuan untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya ibadah dan ibadah yang diterima. Jadi waktu iman rahimahullah termasuk adalah keberadaan Islam. Kita tidak bisa memiliki jaminan, walaupun kita sekarang nampaknya dan kenyataannya kita memiliki kemampuan dan diberi kesempatan untuk beribadah seperti ini di masjid. Semarak, makmur, bacaan azan berkumandang di mana-mana, tetapi kita tidak memiliki jaminan pada saatnya nanti anak kita, mungkin cucu kita, mungkin buyut kita, cicit kita, canggah, wareng dan seterusnya ke sana.
mampu menikmati atau diberi kesempatan menikmati jayanya Islam, bahkan keberadaan Islam itu sendiri di Indonesia. Kita tidak memiliki jaminan itu. Manakala kita hanya anteng, kita hanya sila, kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tanpa memikirkan bagaimana ini Islam ke depan. Kalau hanya kita sila, kita berpikir, kita hanya mikirin diri sendiri, bagaimana keselamatan kita, kebahagiaan kita sekarang dan kebahagiaan kita kelak di akhirat, tanpa memikirkan bagaimana dengan anak cucu kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita bisa menyaksikan di berbagai tempat di masjid khususnya, bagaimana generasi-generasi yang ada di masjid adalah generasi-generasi as-sabiqun al-awwalun pada umumnya yang ada di blok itu. Kalau di blok Aceh sini, yang ada di Masjid As-Salam adalah generasi-generasi as-sabiqun al-awwalun yang dulu pertama-tama tinggal di sini. Yang kemudian anaknya, mungkin cucunya, sekali yang kemudian memiliki andil bareng, yuk kita jamaah di masjid, memakmurkan masjid. Ya generasinya adalah generasi all. Generasinya generasi. Nah ini bisa jadi ketika ini terus tidak kita pikirkan, akan terusnya di masjid, close generation. Yang ada yang di masjid adalah yang azan ya pilih sepuh, yang ngurusin ya pilih sepuh, semuanya pilih sepuh. Sehingga anak mudanya, ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya dhalimatun wa hiya khawiyatun 'ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin. Allah tunjukkan, beritahukan kepada kita betapa banyak negeri yang diluluh lantakkan oleh Allah, yang tidak ada bekasnya, yang di peta pun tidak ada. Padahal dulu pernah jaya, padahal dulu pernah eksis, dan eksistensinya, keberadaannya itu menggemparkan dunia waktu itu. Peradabannya amat sangat tinggi. Ambil contohlah yang Allah Subhanahu wa taala, kaum 'Ad, kaum Samud. Betapa kaum 'Ad dan kaum Samud didokumentasikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tapi kemudian karena kezalimannya, karena keingkarannya kepada Allah, tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah luluh lantakkan. Paling tidak dalam surat Al-Haqqah Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Haqqah, mal Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah, kazzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Fa amma 'Adun fa ughliku bit taghiyah wa amma Samud fa ughliku bit taghiyah wa amma 'Adun fa ughliku bir. Kaum Samud habis lantaran mereka mendustakan Al-Qari'ah, mendustakan akan adanya hari kiamat. Tidak percaya dengan nabinya, tidak percaya dengan firman Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah, bukankah kita ingat, mohon maaf, mengingat yang jelek, tetapi ini bagian dari introspeksi kita. Bagaimana Allah menenggelamkan sebuah kota, sebuah desa di Palu dulu dengan istilah gempanya namanya Lui Paksi, yang kemudian tenggelam itu perumahan rata dengan tanah lagi sekarang. Ini menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita. Dan kita
potensi untuk kesananya, ya mohon maaf, ada potensi kita untuk mendatangkan murka-murka Allah. Potensi untuk mendatangkan murka-murka Allah. Lepas dari pro kontra. Ya, lepas dari pro kontra. Mohon maaf misalnya, ya, apa membuka luka lama, buka luka lah, kita introspeksi. Bagaimana kemudian pengaturan azan? Bagaimana kemudian mata pelajaran sejarah? Yang kurikulum kemarin, yang kurikulum sekarang sudah mulai merebak di mana-mana, namanya kurikulum merdeka. Mungkin kalau yang bukan bapak guru, bukan ibu guru, kurikulum apa lagi? Sekarang sudah mulai kurikulum merdeka. Kurikulumnya berlaku tahun 2024, tapi tahun besok sudah mulai harus mendaftarkan tiap sekolah. Berlaku untuk kelas awal, untuk kelas 7, untuk kelas 10, menggunakan kurikulum merdeka. Dan salah satu bukunya yang waktu itu sudah dimunculkan adalah buku sejarah yang meniadakan tokoh-tokoh Islam seperti Hasyim Asy'ari, tokoh Islam seperti Ahmad Dahlan. Dimunculkan Untung, dimunculkan Aidit, dimunculkan tokoh-tokoh itu. Bersyukur kepada Allah, ada yang ngoreksi dari majelis ulama kemudian bikin surat, dan kemudian sekarang diem aja, gak ada yang bertindak, gak ada yang kemudian menindaklanjuti, udah diem aja. Seperti ya udah diem, satu ketika lengah lagi muncul lagi, satu ketika lengah lagi muncul lagi. Karena tidak ada tindakan yang sampai ke akar. Ini ada, pasti ada. Awalnya siapa yang punya otak seperti ini? Ikhwatul iman rahimakumullah. Dulu Snuk Horgonya Belanda kemudian menguasai Aceh adalah dengan cara Snuk Horgonya belajar Islam. Bagaimana mempelajari Islam, kelemahan-kelemahan Islam. Kemudian Snuk Horgonya mendakwahkan Islam di Aceh dengan cara supaya orang-orang Aceh itu udah khusus ibadah di masjid, sila ulang, gak usah mikirin pendidikan. Udah di masjid, gak usah kerja, makanan istrinya, anaknya dijamin kehidupannya, tidak ada upaya dari kita, terus menerus. Akhirnya 25 tahun kemudian Aceh jebol, dikuasai oleh Belanda. Umat Islamnya dilemahkan dengan cara seperti ini. Maka bisa jadi ini, na'udzubillah min dzalik, masuk dalam faka'ayyim min qaryatin ahlakna. Betapa banyak yang kemudian penduduk negerinya ahlaknaha, dihancurkannya. Lantaran apa? Wahiya zalimatun, lantaran kezalimannya. Wahiya zalimatun, lantaran kezalimannya. Pada ayat ini kezalimannya Allah rinci. Fahiya khawiyatun ala urushiha. Wa bi'rim mu'attalatin wa qasrin masjid. Yang pertama, wahiya khawiyatun ala urushiha. Atapnya yang tinggi dirobohkan. Atapnya yang tinggi dirobohkan. Apa itu atap yang tinggi? Allah menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketinggian derajat seseorang adalah manakala dia beriman dan berilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Irfa, ketinggian derajat itu ditentukan oleh keberimanan seseorang dan berilmu pengetahuan. Siapa yang beriman dan berilmu pengetahuan kemudian dikolaborasi sedemikian rupa, akan memiliki dampak yang dahsyat bagi kemajuan sebuah bangsa.
ilmu pengetahuan bagus, keimanan bagus. Siapa yang berani mengatakan Indonesia itu orangnya bodoh-bodoh? Gak ada. Dunia mengakui Indonesia itu pinter-pinter orang. Zaman dulu, udah kata-kata dulu, dunia terperanjat, ada orang terpandai dari Asia Tenggara, dan itu Indonesia. Terpandai. Habibie. Bagaimana dulu digemparkan ada teori kaitnya Habibie. Yang kuliahnya di Jerman, yang di tempat kuliahnya senantiasa memiliki ranking 1, walaupun awal-awalnya ranking di bawahnya. Tapi terus menanjak dan kemudian ditarik oleh pimpinan Indonesia waktu itu untuk mengembangkan industri teknologi dirgantara di Indonesia. Ilmu pengetahuan berikutnya dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya, mengikuti olimpiade fisika, olimpiade kimia, olimpiade, macam-macam olimpiade, dan tidak membawa medali emas, perak, perunggu diborong oleh anak-anak kita. Tetapi sedemikian rupa sistemik kita yang di masjid, yang di luar masjid, gak pernah dengar. Gak pernah dengar ada anak kita yang juara olimpiade fisika. Bahkan mahasiswa kita juara robotik. Ini orang kita, orang Indonesia. Saya ingat betul waktu itu ada putranya seorang menteri kehutanan di Kalimantan, seorang menteri kehutanan. Anaknya, namanya nama Islam Hasbullah atau siapa waktu itu, juara olimpiade fisika, anak SMA. Begitu pulang, gak ada yang ngalungi bunga, kecuali kepala sekolahnya yang menyambut di bandara. Kemudian disampaikan kepada menteri, dijanjikan masuk ke ITB gratis. Tunggu sampai 4 tahun tidak masuk ke ITB. Sampai 4 tahun, datanglah kemudian pemerintah Australia melalui duta besarnya, nawari beasiswa berangkat ke Australia. Beasiswanya berlaku 8 tahun. 4 tahun kuliah, 4 tahun kerja di sana. Selebihnya silakan mau pulang lagi ke Indonesia, silakan. Sudah punya perhitungan. Lulus SMA 18 tahun. Nganggur tadi sudah 4 tahun, berarti 22 tahun. Kuliah 26 tahun. Mau kerja, nikah dulu sama orang Australia. 4 tahun tinggal di Australia, punya anak orang Australia. Akhirnya betah di Australia. Ikhwatul iman rahimakumullah. Itu salah satu contohnya. Ketinggian ilmu pengetahuan dan keimanan harus dikolaborasi. Iman tanpa ilmu pengetahuan juga akan kosong. Ilmu pengetahuan tanpa iman akan kemana-mana. Maka ikhwatul iman rahimahumullah, mohon maaf. 2 tahun lamanya kita dibidik 2 sasaran tembak. Apa sasaran tembaknya? Keimanan dan ilmu pengetahuan. Mohon maaf, masjid dan sekolahan. Masjid, sekolahan menjadi sasaran tembak. Bagaimana peraturan sedemikian rupa? Sempat tidak tarawih, sempat tidak pergi ke masjid, sampai digulung karpetnya, dan seterusnya. Di sekolahan sampai hari ini belum juga normal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka dengan demikian kita ingin menjaga eksistensi muslim, eksistensi kita, utamanya eksistensi muslim, bukan eksistensi Islam. Kalau Islam tetap jaya, ya'lu wa la yu'ala alaih sampai hari kiamat. Tapi muslimnya belum tentu. Maka caranya adalah
iman dan ilmu pengetahuan. Basisnya ada di masjid dan di sekolah-sekolah yang basisnya masjid. Sekolah-sekolah yang di sana dilantunkan Al-Quran. Sekolah-sekolah yang di sana disediakan waktu khusus untuk sholat. Bahkan waktu belajarnya disesuaikan dengan waktu sholat. Yang ketika rapat sedang gencar-gencarnya dikumandangkan azan, berhenti menuju ke tempat sholat. Ramai semua siswanya menuju ke masjid. Ini basis kemajuan Islam. Ikhwatul iman rahimahumullah. Belum lagi kalau kemudian akhlak-akhlak Islamnya yang kemudian dirobohkan. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, wa bi'arin mu'attalatin. Eksistensi muslim akan ada. Allah ingatkan kepada kita ada bi'arin. Tapi jangan mu'attalatin. Kalau bi'ri mu'attalatin, sumurnya dianggurkan. Apa sumur dianggurkan? Sumur maknanya potensi. Potensinya dianggurkan, ya gak berkembang. Kita lihat, kalau bulan Ramadan, kita melihat banyak potensi ekonomi. Di mana-mana tumbuh. Walaupun sekedar cuma dagang cendol, dagang bubur, dagang kecil-kecilan, tapi menunjukkan bahwa ada potensi ekonomi yang dahsyat. Apalagi kalau kemudian nanti pulang kampung, berapa triliun dari kota pindah ke desa. Ini potensi ekonomi, potensi keuangan yang bukan main hebatnya. Dan ketika ini dianggurkan, apa yang terjadi? Karena tidak setiap kita memiliki kemampuan untuk mengenal potensi kita masing-masing. Apalagi potensi anak kita. Mau ngapain ini anak kita? Kita tidak punya pengetahuan sampai ke sana. Membutuhkan orang lain untuk ini anak potensinya begini. Mungkin kalau di lembaga pendidikan ada tes. Oh ini potensinya ini bisa ini calon dokter. Oh ini insinyur. Oh ini hukum. Oh ini dagang. Oh ini melalui tes-tes tertentu. Dan kita kadang tidak menyadari itu. Dan potensi-potensi itu harus digali. Dan kita yang tahu ada potensi harus berani memunculkan diri. Yang jadi masalah adalah kita kadang kebangetan tawadhu. Kita umat Islam yang tahu potensi dirinya, kita kebangetan tawadhu. Kadang saya berpikir, saya iri kadang kepada profesi dokter, kepada profesi pengacara yang berani pasang papan di depannya. Pengacara, dokter, hewan, di depan. Tapi potensi keberagamaan kita, mana di sini ada yang berani menyebut dirinya ahli agama? Ahli agama, agamawan. Tulislah di papannya, kiai, ada? Nggak ada. Baru berani orang lain mengucapkan, memanggil dia Ustadz. Kenapa? Dia punya potensi di bidang agama. Dia punya potensi untuk jadi imam. Berapa lama taunya kalau beliau bisa Luqman jadi imam? Berapa lama potensi itu diketahui oleh jamaah? Kenapa? Karena memang dari dirinya tawadhu, rendah hati yang kemudian orang lain nggak tahu. Padahal banyak kegiatan kemasyarakatan yang membutuhkan orang-orang seperti itu. Pembagian waris misalnya. Tidak semua orang tahu bagaimana pembagian waris. Kecuali orang-orang yang ahli. Mau nanya kemana kalau pembagian waris? Kalau ada percekcokan rumah tangga, bagaimana suami asal ngomong jeplak talak, bagaimana istri asal ngomong berani ke suaminya, mau ngadu pada siapa? Ikhwatul iman rahimahullah. Dan potensi-potensi ini sering dianggurkan. Oke lah, secara umum
Betapa orang-orang pintar di Indonesia, orang-orang pintar di lingkungan kita, kemudian pindah ke tempat lain. Memang di Indonesia nggak ada orang bisa main bola. Banyak. Tapi pelatihnya orang asing. Memang di Indonesia nggak ada orang pintar main bulu tangkis. Tapi yang pintar main bulu tangkis di Indonesia jadi pelatih di negara lain. Ini baru yang umum-umum seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ada potensi yang kita ambil. Ikhwatul iman rahimahumullah. Kalau tahu As-Salam punya potensi untuk mampu mengadakan kegiatan peduli Ramadan dari dulu, mungkin As-Salam sudah jadi tuan rumah dari dulu. Punya kemampuan sebetulnya menggali dananya sedemikian rupa. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kata proklamasi itu, untuk menggali dana berapa 190 juta kan nggak gampang. Tapi plek. Ada yang siap lagi menanggulangi segalanya kalau ada kekurangan. Ini kan potensi luar biasa. Untuk apa? Untuk memanfaatkan Ramadan dengan sedekahnya, memanfaatkan Ramadan dengan infaknya. Potensi-potensi kayak begini yang kadang tidak kita gali. Ikhwatul iman rahimahullah. Memang potensi banyak apalagi zaman sekarang, tapi kalau potensi dengan iming-iming ya kita kadang mikir juga, apalagi udah dekat-dekat 2024 kan potensinya banyak. Potensi dana itu banyak. Mau pintu berapa, mau jendela berapa, mau ganti apa, udah saya semua yang ngurusin. Asal ada kata-kata asal. Yang ketiga, ikhwatul iman rahimahullah. Mohon maaf kelamaan. Yang ketiga, waqasril masjid. Waqasril masjid kisrok istana. Waqasril masjid, istananya ditinggalkan. Istananya yang megah ditinggalkan. Meninggalkan istananya yang megah. Gemah ripah lok jinawi toto tentrem kertora harjo yang kita. Indonesia itu gemah ripah toto tentrem kertora harjo. Makmur subur makmur. Ada lagu yang mengatakan, yang ada syair, nanam tongkat aja tumbuh jadi tanaman, kan makmurnya bukan main. Tapi kita tinggalkan. Banyak dimanfaatkan oleh orang lain yang kita tidak punya. Dulu ingat betul bagaimana di kita punya tambang emas yang sedemikian mampu bertahan sekian puluh tahun, sekian ratus tahun. Kita gali baru 50 senti, 100 senti, banyak emasnya. Kemudian kita minggir, lalu ada perusahaan yang ecek-ecek, menang tender di Bali, lebih dalam lagi, ternyata jadi tambang emas, sekarang malah menguasai. Yang konon katanya sekian persennya sudah dikuasai kita, tapi wallahu a'lam. Ikhwatul iman rahimahumullah. Konon Babelan ini sumber minyak. Babelan sumber minyak. Satu ketika barangkali entah anak kita atau cucu kita disuruh pindah karena minyaknya mau digali. Kan minyak di mana-mana udah habis di sumber minyak. Kita lihat kalau pagi-pagi melihat ke sana itu ada api. Itu sumber minyak. Kesini minyak sumber minyaknya. Ada yang pakai air tanahnya untuk minum? Nggak ada di sini karena sudah tercampur. Karena ada sumbernya. Dan ini menunjukkan adanya kemakmuran. Apalagi kalau kemudian tanahnya, kemudian hutannya, macam-macam. Tapi ternyata banyak ditinggalkan. Dan kalau itu kita yang mampu memanfaatkannya, mampu memakmurkannya, bukan untuk pribadi, bukan untuk golongan, untuk semuanya, maka anak cucu kita akan merasakan. Ada potensi air yang berlimpah di kita. Tapi kadang kita lupa anak cucu kita. Kadang kita ngotorin air seenaknya sendiri. Mau wudhu kerannya dibuka. Udah habis kali 2 ember baru nawaitul wudhu alirokil. Ini sampai full Pak. Sampai full ngucur sambil ngobrol. Apalagi kalau lagi nggak puasa, lagi ngucur sambil merokok ngobrol. Ini biarin
Nggak mikirin ini air nanti akan dimanfaatkan oleh anak cucu kita. Ini kan air ngambilnya dari tanah. Di tanah itu kan air nggak tiba-tiba banyak. Kita kadang nggak mikir. Tapi alhamdulillah sih kalau makan sahur, makan buka puasa, kalau cuma sedikit, makannya sedikit, ingat anak cucu. Makanan pagi alhamdulillah, ingat anak cucu. Tapi alam kadang kita nggak ingat anak cucu. Air sedemikian dibuang-buang begitu saja. Memang air di kita berlimpah. Tapi keberlimpahan air di kita tidak seberkah keberlimpahan air di Mekah. Di Mekah katanya nggak ada air. Sulit air. Tapi boleh dikatakan di sana berlimpah air. Kalau ke Mekah lihat air, ingat kita di kampung. Di kampung dulu dari rumah mau ke sawah, Pak, itu di pojok-pojok ada gentong, ada muk untuk minum. Jadi orang pulang dari sawah ambil air sendiri diminum, air sendiri diminum. Itu di Mekah tiap jalan ada air. Tulisannya ma'u zam-zam. Ada air, ada air, ada air. Di Bekasi kalau minta air harus masuk ke itu, membutuhkan. Kita butuh air ke rumah tetangga, yang harus izin, itu juga membutuhkan keberanian. Dibutuhkan keberanian untuk minta air. Tapi keberkahan, subhanallah, dulu kayak di kampung dan kayak di Mekah. Yang sudah bolak-balik ke Mekah bisa kita saksikan bagaimana air berlimpah. Asal masuk ke gang, mau masuk ke hotel, ya Allah itu di sini ada air drum, disediakan gelasnya. Di masjid, masya Allah itu air. Jadi contohin angkalam di belakang pakai kulkas, air gratis. Itu menunjukkan bahwa di sini banyak air untuk minum. Inilah keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga eksistensi muslim, eksistensi kita semua. Kita bahagia, kita sejahtera, kita berkah untuk anak kita, untuk cucu kita, dan untuk kedepannya hingga hari kiamat kelak. Semoga ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syara